Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Galwa Arya Maulana dari jurusan Teknik Elektro Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit atau mempresentasikan secara virtual melalui video ini tentang tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Langsung saja kita mulai dari slide yang pertama, dari latar belakang. Latar belakang tentang masalah fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia sendiri itu didominasi oleh dua, yaitu idealitas bahasa dan realita digital. Secara ideal nih, bahasa Indonesia itu adalah identitas dan alat sebagai pemersatu bangsa. Namun, realitanya perkembangan teknologi ini memunculkan bahasa gaul, istilah seperti mager atau waper yang makin marak di Indonesia melalui media sosial dan mulai mengancam eksistensi bahasa baku itu sendiri. Nah, faktor pemicu mengapa bahasa gaul itu bisa muncul ada 3 faktor utama nih. Yang pertama, media sosial, yaitu sebagai kebutuhan komunikasi yang cepat, ringkas, dan viral. Nah, yang kedua, identitas kelompok, yang dimana didominasi oleh remaja yang menggunakannya sebagai penanda solidaritas atau in-group. Nah, yang ketiga, sebagai kreativitas untuk mengekspresikan diri atau emosi yang sulit diwakili oleh kata baku. Oke, slide selanjutnya itu karakteristik bahasa gaul. Bahasa gaul itu mempunyai ciri khas. Misalnya, seperti ada 2 nih ciri khas bahasa gaul itu sendiri. Yang pertama itu singkatan. Seperti kata mager itu malas gerak, baper atau bawa perasaan. Nah, yang kedua, campur kode, yaitu menyisipkan istilah bahasa asing seperti literally atau besti di dalam bahasa Indonesia itu tersendiri. Nah, karakteristik yang lain seperti panggilan fonem, pelesetan kata itu merupakan perubahan leksikal kreatif atau dari kata baku. Contohnya seperti ciu, serius, kayak nah, kalau penghilangan fonem itu seperti kesan kasual dan cepat. Contohnya udah, itu kata aslinya itu sudah, atau makasih itu kata lengkapnya itu terima kasih. Nah, dampak positif dari fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia itu tersendiri, yang pertama itu ada perkas sosial, yang dimana dampaknya itu menciptakan keakraban dan suasana hangat informal yang lebih cepat dibandingkan bahasa baku yang kaku. Nah, yang kedua itu ada kreativitas bahasa, menambah dinamika leksikon. Beberapa kata gaul yang efektif seperti lebay bahkan dapat diserap menjadi bahasa baku. Nah, yang terakhir itu ada efisiensi komunikasi, mempercepat penyampaian pesan dalam konteks real time. Bahasa gaul di sini juga punya sisi baik, yaitu menjadi perkas sosial menciptakan keakraban dan bahkan menambah kreativitas bahasa. Beberapa kata efektif bahkan bisa diserap menjadi bahasa baku. Nah, ini justru sebaliknya dari dampak positifnya, itu dampak negatif. Namun pada dampak negatifnya ini kita harus perhatikan bahwa penggunaan berlebihan dapat menyebabkan erosi bahasa baku, membuat kita sulit menyusun kalimat formal. Ini juga bisa menciptakan kesenjangan komunikasi dan generasi yang lebih tua. Nah, yang pertama itu ada erosi bahan baku. Penggunaan berlebihan ini mengikis kemampuannya menyusun kalimat formal seperti SPOK di kalangan pelajar. Seperti yang tadi saya sudah bilang, penggunaan ini mengikis kemampuan SPOK kita sendiri. Nah, yang kedua itu kesenjangan generasi. Istilah viral seringkali tidak dipahami oleh generasi tua, yang hanya dipahami oleh generasi muda saja, menciptakan hambatan komunikasi yang signifikan. Perbandingan konteks penggunaan bahasa gaul di Indonesia tersendiri itu, saya punya datanya sendiri. Yaitu dari data yang ada, jelas terlihat bahwa bahasa gaul dominan di chat media sosial dan percakapan lisan teman. Penggunaannya di forum resmi atau penulisan tugas sekolah masih lebih rendah, tetapi tetap ada. Lalu bagaimana sih upaya penjagaan bahasa Indonesia sendiri yang dimana penggunaan bahasa gaul ini didominasi oleh anak muda itu sendiri? Nah, bagaimana cara menjaganya agar kita tidak perlu melarang total penggunaan bahasa gaul di Indonesia ini? Yang pertama itu dari sekolah atau pendidikan, diajarkan kapan harus formal, kapan boleh informal. Nah, yang kedua itu ada role model. Itu biasanya muncul dari orang tua atau dari keluarga atau lingkungan terdekat kita tersendiri yang membiasakan bahasa santun kepada orang yang lebih tua. Nah, lalu yang
ketiga itu ada dari influencer atau konten kreatif. Kolaborasi untuk membuat konten edukatif dengan bahasa yang baik. Nah, kesimpulannya dari fenomena penggunaan bahasa gaul di Indonesia itu sendiri, bahasa pergaulan itu keniscayaan di era digital ini. Namun bahasa Indonesia adalah identitas kita. Kunci utamanya adalah adaptasi sesuai konteks. Mari gunakan bahasa baku di saat yang resmi dan gunakan bahasa gaul untuk bersendara gurau atau bercanda. Sekian dari Persentase Kaya. Terima kasih. Bila ada kesalahan dari kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.